Salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama membawakan doa 1000 hari wafatnya almarhum Bapak Chiu Li Pin. Dalam jangka waktu 1000 hari atau 3 tahun ini, apabila arwah beliau menempati alam yang berbahagia, dengan peringatan ini dan juga setelah diperingati 1000 hari, sisa jasmani beliau, sisa krismani beliau akan dilarung di laut. Semoga segala bentuk kemelekatan akan lenyap, akan hilang, dan juga keluarga besar yang ditinggalkan segera sepenuhnya merelakan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah kita bawakan doa dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan untuk membantu perjalanan arwah almarhum. Semoga perjalanan lancar, tidak kena satu kendala dan halangan apapun, dan juga keluarga besar segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum. Marilah kita berdiri, kita bersama-sama memberikan penghormatan dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali untuk mengawali pembawaan doa ini. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Silakan duduk kembali. Dibuka buku puja baktinya, halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Perenungan sifat kebaikan Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampano sukato loka widu anutara purisa dhamma sarati satta dewa manusana buddho bhagawati. Halaman 7. Perenungan sifat kebajikan Dhammanusanti.
Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Vajatang Weditapo Vinyogiti. Halaman 9, Sangganusati. Supatipano Bhagavato Sawarga Sanggo. Ocopatipano Bhagavato Sawarga Sanggo. Nayapatipano Bhagavato Sawarga Sanggo. Samicepatipano Bhagavato Sawarga Sanggo. Yadidang Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawarga Sanggo. Abuneo Bahuneo Dakineo Anjalikaraneo Anyotarang Punyaketang Lokasan. Di halaman 18 dan 20. Dan 20. Marilah kita bersama-sama mengulang kembali penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan dan sajian kepada yang telah tiada. 18 dan 20 kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal,
kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Kita baca berikutnya halaman 22, syair tentang 3 corak universal. Semua yang terbentuk tidak kekal, bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka, bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku, bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan damai yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia tanpa memiliki harta dunia. Ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 32. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari rintangan, halangan, dan mimpi-mimpi yang buruk. Kita baca bersama-sama 32. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga lenyap berkat kekuatan Sangha. Pansukulagata halaman 34. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, demikian pula almarhum pernah hidup, berkembang, dan akhirnya meninggal. Itulah proses alami dan kudrati. Semoga almarhum segera melepaskan dari segala bentuk kemelekatan dan mengambil kebebasan untuk kelahiran di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara. Anicca wata sangkara Desa
sare tatewaham mari sami nati me kasam sayo. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali ajaran-ajaran Sang Buddha sebagai bentuk pelimpahan jasa untuk arwah beliau, marilah sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi, kita akan bersama-sama diingatkan tentang pengorbanan, tentang kasih sayang yang pernah diberikan seorang ayah kepada anak-anaknya. Dengan selalu mengenang pengorbanan dan kebaikan dari orang tua kita yang telah tiada, semoga dalam benak masing-masing putra-putrinya ingin membalas kebaikan itu dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderi jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui kebaikan dan cinta yang demikian dalam dari orang tua? Dia tidak pernah akan berakhir hingga akhir kehidupannya. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Kembali kita dalam sikap anjali. Di depan dada, tangan kita merangkapkan dua tangan, kita akan bersama-sama mohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Apabila saat ini arwah dari almarhum Bapak Siolepin belum terdorong di alam surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan nenfok untuk membawakan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan, memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo
Namo Amitabha. Namo Amitabha. Doa kelahiran kembali ketika aku mengantar kepergian, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang punya ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian di kalangan umat Buddha dan yang lainnya. Penanganan terhadap jenazah yang telah meninggal itu disesuaikan dengan 4 unsur pembentuk jasmani manusia. Sang Buddha menjelaskan bahwa jasmani kita itu terdiri dari 4 unsur. Ada unsur padat, ada unsur cair, unsur udara, ya, dan juga unsur panas. Keempat unsur ini bisa dikembalikan di alam semesta. Ada cara yang mudah agar keempat unsur itu bisa menyatu di alam semesta ini sesuai dengan unsur-unsur yang ada di dalam tubuh jasmani kita ini. Setelah seseorang meninggal, agar unsur padat dalam tubuh kita itu mudah menyatu dengan tanah, itu ada penanganan penguburan jenazah atau pemakaman, ya, dia langsung menyatu dengan unsur padat. Ada yang satu kepercayaan bahwa jasmani kita itu berasal dari tanah, langsung kembali ke tanah kalau dikubur atau dimakamkan. Dan juga dengan pertimbangan-pertimbangan tentu, kalau dikubur keluarga mempunyai pusaran tempat untuk mengingat dari orang tua yang telah tiada. Ada kadang-kadang ya di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu bisa mengunjungi dari kuburan orang tuanya. Namun dewasa ini penguburan ini di beberapa kota juga itu sudah beralih karena pertimbangan-pertimbangan tempatnya sekarang susah, ya, cari kuburan dan juga mahal, dan juga anak-anak sudah merantau di luar kota, jadi tidak sempat lagi mengurusi kuburan, maka memakai cara yang lain. Kemudian unsur yang lainnya biar menyatu
dengan mudah ke asalnya. Unsur api dikremasi atau dibakar, ini langsung menyatu dengan api, ya, unsur panas dalam tubuh kita. Kemudian ada unsur angin, ada unsur gerak. Bagaimana bisa menyatu dengan angin? Ada pemakaman angin. Pemakaman angin itu ditaruh saja, ditaruh di alam terbuka atau di hutan atau daerah-daerah tertentu. Seperti kalau Bapak Ibu pergi ke Bali, di Trunyan itu tidak dikubur, tidak dikremasi, tidak dibakar, ditaruh di bawah pohon saja, pemakaman angin, ya, menyatu dengan udara. Kemudian ada lagi di Tibet namanya pemakaman langit, ya. Pemakaman langit ternyata ya ditaruh situ untuk makan burung-burung pemakan bangkai. Ini di Tibet karena pertimbangan-pertimbangan daerahnya keras, kalau mau bikin kuburan, bikin lubang susah, salah satunya ya untuk makan burung-burung, ya, pemakan bangkai di situ. Kemudian yang terakhir, unsur pembentuk jasmani kita ada unsur air. Bagaimana biar menyatu dengan air? Ada jenazah itu, ya, jasad itu ditenggelamkan, ya, atau dihanyutkan di sungai. Pernah ada juga Osama bin Laden itu tidak dikubur, tidak dikremasi, tapi ditenggelamkan di laut, ya. Ya, karena juga pertimbangan-pertimbangan tertentu, karena tidak ada orang yang mau menerima, ya, kemudian ditenggelamkan di laut. Di zaman Sang Buddha di India sana, ya, pemakaman dengan air dihanyutkan itu sudah biasa juga. Bahkan kapan hari di beberapa tahun yang lalu di saat COVID, keluarga-keluarga yang tidak mempunyai biaya pemakaman dan penguburan, ada indikasi jenazah itu dihanyutkan di sungai saja, ya, karena lebih murah, lebih praktis mungkin, tapi juga saat ini menimbulkan masalah, ya, menimbulkan polusi, ya, air. Penanganan apapun terhadap sisa jasmani manusia tidak menjadi masalah, namun yang terpenting, ya, adalah kesadaran dari arwah ini yang meninggal ini, bahwa berakhirnya jasmani dengan kematian jasmani ini bukan berakhir segalanya. Arus kesadaran atau roh ini akan melanjutkan ke alam-alam berikutnya selama seseorang itu belum mencapai kesucian. Kalau seseorang sudah mencapai kesucian, berhenti untuk bertumimba lahir. Nah, bagi mereka yang belum mencapai kesucian, itu akan melanjutkan ke alam-alam berikutnya, disesuaikan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya. Pelimpahan jasa pada hari ini kita peringatan 3 tahun adalah antisipasi sekiranya almarhum itu kebajikannya kurang memadai untuk terlahir di alam-alam berikutnya, alam-alam yang baik, alam-alam surga, adalah membantu perjalanan arwah dengan memberikan pelimpahan jasa, sebuah bentuk kepedulian dan simpatik yang hidup kepada yang telah meninggal, membantu perjalanan di alam berikutnya agar terlahir di alam bahagia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, alam pikiran kita juga berharap setelah sepeninggal, ya, almarhum di alam sana itu beliau tidak kekurangan makan, ya. Kemudian disimpulkan hari ini pun dikasih sajian makan makanan. Di alam sana tidak kekurangan uang, dikirimi uang-uangan. Ada lagi dikirimi rumah-rumahan. Apakah di sana itu akan menjadi kenyataan atau tidak? Bisa ya, bisa tidak, tergantung dari beberapa faktor. Sebab seseorang itu memanen apa yang telah ditanamnya. Apabila semasa kehidupan di saat ini banyak beramal melalui makanan-makanan, beliau pun juga hidup langsung di tengah-tengah keluarga yang berkecukupan, langsung bisa menikmati kebaikan yang pernah ditanamnya. Rumah juga demikian, suka membantu orang bangun rumah, ya, orang lain, itu akan memanen juga kehidupan berikutnya, langsung tumimba lahir di keluarga yang sudah berkecukupan. Jadi kehidupan seseorang itu tidak ada yang kebetulan. Kebetulan bayi anak ini lahir di keluarga miskin, di keluarga kaya, itu tidak kebetulan, tapi memanen apa yang pernah ditanamnya dalam kelahiran-kelahiran yang lalu.
Maka dalam ajaran Sang Buddha kita setiap saat dituntun untuk menambah karma-karma baik agar kehidupan-kehidupan berikutnya kita mengalami keberuntungan-keberuntungan, ya. Dengan keberuntungan itu memungkinkan sekali untuk menambah kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memberikan penghormatan di dalam kalangan umat Buddha dibagi dua. Yang pertama, penghormatan dengan sarana fisik. Misalnya saja ada buah-buahan, makanan-makanan, sarana-sarana yang akan kita bakar, itu penghormatan dengan sarana fisik, dengan sarana kebendaan. Apakah itu bermanfaat, berguna bagi arwah yang telah meninggal? Berguna. Saya sekalipun sudah meninggal tetap disimpatiki yang hidup, tetap dikirimi makanan, tetap diberikan sarana-sarana kehidupan, membentuk kondisi bahagia almarhum. Dengan kondisi bahagia yang dimiliki itulah mendorongnya beliau untuk memiliki kelahiran yang bahagia. Itu yang pertama, ya. Ada satu penghormatan yang mempunyai nilai yang tinggi, yaitu menjalankan pesan-pesan moral beliau ketika masih hidup. Inilah penghormatan yang tertinggi. Pasti di saat beliau masih hidup banyak memberikan wejangan, nasihat-nasihat kepada keluarga besar, rukun, harmonis, damai, ya, di antara saudara. Ini adalah pesan-pesan moral yang setiap saat pasti dipesankan kepada keluarga yang telah meninggal. Inilah apabila keluarga yang meninggal bisa mempraktikkan wejangan, ajaran-ajaran beliau, nasihat-nasihat beliau, adalah satu bentuk penghormatan yang tertinggi kepada arwah beliau. Dan sekiranya sudah memadai, sudah cukup untuk memberikan 3 tahun ini, maka akan dilarung, ya, di laut. Semoga segala bentuk kemelekatan beliau segera diakhiri juga kepada keluarga. Namun masih ada tugas yang utama, yang penting adalah memberikan penghormatan dengan mempunyai nilai yang tinggi, yaitu menjalankan pesan-pesan moralnya beliau. Selamat jalan almarhum. Semoga di saat kita peringatan 3 tahun ini benar-benar membantu perjalanan arwah menuju alam bahagia, dan juga keluarga besar yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.